Buah cerame, buah kesemak. Rame tapi jika dong ngambek gitu. Sekali lagi biar lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Izin sebelum kita memulai kajian atau tausiah sore ini, ada satu doa yang doa ini diajarkan oleh Nabi untuk dibaca di setiap hari Jumat pada asar. Dan kita tahu Nabi SAW bersabda, ada satu waktu di hari Jumat. Kapan waktunya? Ba'da asar. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib, maka Allah malu tidak mengabulkan doanya. Jadi kebersamaan kita sore ini sayang banget kalau kita nggak pakai dengan doa. Betul apa betul? Setuju atau setuju? Nah, apa di antara doanya? Ini ada satu doa, isinya doa agar kita diberikan kecukupan dalam urusan harta, dan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Punya hutang di sini? Ini wajah-wajah punya hutang ini kelihatannya. Apa doanya? Izin kita baca ya. Ahilman sekali, jamaah teman-teman sekalian satu kali. Boleh? Yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang Engkau halalkan, dan jauhkan aku dari yang Engkau haramkan. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Bagus gak doanya? Bagus gak isinya? Perhatikan ya, kita bedah sedikit. Ini baru pendahuluan, belum mulai tausiah belum. Ini baru pendahuluan. Perhatikan isi doanya. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku. Saya mau tanya, hidup cukup itu enak atau tidak? Enak. Hidup cukup itu enak atau tidak? Enak. Mohon maaf, kadang kebanyakan di antara kita lebih sering mintanya banyak daripada minta cukup. Betul? Padahal yang banyak itu belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Jadi karena banyak lagi. Yang banyak, oh iya ada backgroundnya ya, buat bikin status di TikTok. Yang banyak itu belum tentu cukup, tapi yang cukup itu pasti cukup. Betul apa betul? So, mau tanya, tolong jawab, pilih ya, jujur, pilih. Kalau ada dua pilihan, pilih yang mana?
kaya gelisah atau miskin tenang? Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada. Sok diulangi, kaya gelisah atau miskin tenang? Pasti jawabannya kaya tenang, betul? Oke. Untuk perempuan, tolong jawab, pilih mana? Punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Pilih yang mana? Pasti jawabannya ganteng, menenangkan, betul? Izin, perhatikan. Kaya, tenang, betul? Ganteng, tenang, betul? Yang penting itu kayanya atau tenangnya? Catat. Catat ya. Yang kaya itu ukuran jumlah, ada batasnya. Tapi kalau tenang itu ukurannya cukup, berkah. Saya mau tanya, ada nggak orang kaya gelisah? Orang miskin gelisah? Itu lebih banyak itu kan. Orang kaya gelisah ada atau tidak? Orang miskin gelisah atau tidak? Ada atau tidak? Berarti poinnya hidup bahagia itu bukan tentang kayanya, bukan tentang miskinnya, bukan tentang gantengnya, bukan tentang jeleknya, tapi tentang hati yang bisa menerima sebuah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Betul apa betul? Dan yang ngasih tenang itu siapa? Yang ngasih cukup itu siapa? Allah, betul? Teman-teman gak bisa bilang gini, izin ya, gak bisa bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Enak kali ya, mana wajahnya glowing, mana suaranya meni adem, mana kata-katanya meni lembut. Ingat ya, jangan pernah mengukur kebahagiaanmu dengan apa yang kau pandang dengan mata. Betul? Soal mau tanya, yang akhwat, mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Istighfar aku jawab. Kan belum dikasih tahu barusan ya. Mau atau tidak? Jawab atuh tidak gitu ya. Mau atau tidak? Kenapa tidak? Karena AA udah pasti tidak mau sama ibunya. Udah itu pasti jawabannya. Dan ini rumus. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Ini rumus. Yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Masya Allah. Yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun belum tentu cukup. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka kadang tak usah membeli kebahagiaan dengan kemewahan, karena bahagia itu sederhana. Benar. Bahagia itu bukan dicari, tapi bahagia itu diciptakan. Cukup dapatkan ketenangan dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka ini rumus. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat status hari Jumat. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Ulangi yang keras. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Betul? Menurut Ahilman, mungkin teman-teman kuliah di Stikas mungkin bukan kesenangan, tapi Ahilman merasa ada sebuah ketenangan yang begitu dalam di tempat ini. Lihat gedungnya tenang, lihat orang-orangnya tenang, tenang tidur gitu ya. Tenang. Gak usah mewah, gak usah banyak, gak usah berlimpah, betul? Kadang ketenangan didapatkan dengan kebahagiaan saat kita bisa menerima apa yang Allah berikan untuk kita. Maka rumus selanjutnya, lihat doanya. Wa aghnini, dan kayakan aku. Masya Allah. Bifadlika, dengan karuniamu.
amman siwaka, daripada aku bergantung kepada selainmu. Teman-teman tolong catat, mengapa banyak orang yang hidupnya gak bahagia? Jawabannya karena terlalu berharap kepada manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa hidup saya gak bahagia? Pasti jawabannya karena terlalu berharap kepada manusia. Teman-teman tolong catat, berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Sabtu malam Minggu itu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap makin sakit hati, betul? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Izin ya, teman-teman di belakang, Ahilman yakin ada di antara teman-teman yang pernah berharap sama manusia kemudian patah hati. Ada atau tidak? Yang mana orangnya? Pasti itu ngerasa emang gimana gitu. Teman-teman pernah ngerasa begini ya, ada seseorang yang kita anggap akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Ada yang begitu apa enggak? Ada. Aku berharap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Ada atau tidak? Aku berharap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Dia pergi meninggalkan kita, dia menghempaskan harapan kita. Saya pernah bilang begini, aku tuh disakiti sama dia, aku tuh dilukai sama dia. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Minggu itu tuh. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh siapa? Oleh harapanmu sendiri, betul? Maka doa yang Nabi ajarkan, perhatikan, di setiap hari Jumat pada asar apa? Wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika, dengan karuniamu, aman siwaka, daripada aku bergantung kepada selainmu. Teman-teman saya, mulai hari ini pensiun untuk terlalu berharap kepada manusia. Capek. Apa? Capek. Lebih keras? Lebih keras lagi? Mulai hari ini pensiun untuk terlalu berharap kepada manusia. Capek. Udah ngerasain sakit hati banget berharap kepada manusia itu. Terus berharapnya sama siapa tuh? Berharapnya sama siapa tuh? Udah, mulai hari ini mah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi penolong kita, cukup Allah yang menjadi sandaran dalam hidup kita. Setuju atau tidak? Maka teman-teman, sok mulai hari ini, sore ini tidak mungkin kita bertemu kalau bukan karena izin Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Sok mau tanya, tolong jawab. Siapa yang melembutkan hati kita sore ini? Allah. Siapa yang meringankan langkah kita? Allah. Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Siapa yang mengizinkan pertemuan kita? Siapa yang memberkahi Stikes Dharma Husada Bandung sampai di usia 21 tahun ini? Allah. Maka ayah, Yusuf, bunda saya, semua pimpinan, ini semua bukan karena hebatnya kita, tapi hebatnya siapa? Allah. Ini bukan karena semata-mata effort dari kita, tapi ini semua dari siapa? Allah. Begitupun teman-teman saya, kalau teman-teman hari ini lihat Ahilman, ya, lihat Ustadz Hilman, jangan kagum sama Ustadznya, jangan lihat sama AA-nya, karena itu kelihatan baik karena Allah nutupin aib-aib Ahilmannya aja. Dan kalau dikeluarkan aibnya mah nggak ada apa-apanya. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Hilman tadi ayahanda Yusuf bilang, Ustadz mohon maaf ya, ini sederhana, tempat kami terbatas. Ayah, aku gak lihat casingnya ayah, tapi aku lihat hati yang ada di tempat ini ayah. Terutama hati orang-orang yang di belakang ayah, tuh lihat. Galau kelihatannya ayah
di belakang. Entah terpaksa ngaji sore ini atau apa kayaknya itu. Jadi ayah bunda, di awal saya kasih doa, mudah-mudahan bisa diamalkan. Bisa atau tidak? Hafal gak doanya? Coba yang hafal angkat tangan. Ada gak yang hafal? Saya kasih hadiah. Bunda apa? Ah, sini. Coba, saya kasih hadiah. Foto sama Ustaz Hilman. Sini. Coba. Udah, abang Hilman aja sini coba. So, ini doa yang dibaca hari apa? Hari Jumat. Waktunya kapan? Ba'da asar. So, teteh siapa namanya? Nama saya Dewi. Namanya siapa? Dewi. Ya, yang lagunya Liodra itu kan? Yang lagunya Liodra itu San Dewi. Ya. Emang kamu seperti Dewi lah pokoknya ya. So, Teh Dewi dosen atau mahasiswa? Enggak, saya Umum. Kenapa Anda kesini kalau begitu? Bercanda amat sebenarnya. So, Teh Dewi orang mana? orang pada suka. Pada suka teh daerah mana? Cicahem. Cicahem seberapa menit di dia teh? 10 menit. Alhamdulillah. Teteh apa doana? Insya Allah. So, bacakan doana. Bismillah. Doa agar kita mendapat apa tadi? Kecukupan, dan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Teteh punya hutang? Iya, betul. Kenapa curhat begitu teteh? So, agak maju tidak buang-buangnya gel mual so. So, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh sekali, jamaah sekali. So, sama-sama bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma kfini bihalalika an haramika biadmini Wa aghnini wa aghnini bifadlika amman siwaka. amman siwaka. Sekali deh teh. Ya, so bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Teteh mau hadiah? Maunya apa? Foto sama mau? Atau mau dikasih ini pulsa? Kenapa Anda minta jantung dikasih hati? Baik, nanti dicatat nomornya ya, nanti isi. Tepuk tangan untuk buat Teh Dewi, masya Allah. Orang mah pengen foto sama Hilman teh, ada teteh kenapa nggak mau? Udah punya suami, aku juga udah punya istri. Nuhun teteh hatur nuhun, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di awal saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Stikes Dharma Husada Bandung. Tepuk tangan untuk kampus kita yang tercinta ini, masya Allah. Ulang tahun yang ke 21, masya Allah. Ini lagi lucu-lucunya ya. Biasanya lagi lucu-lucunya nih. Dari 20 ke 21, masya Allah. Amin kan. Mudah-mudahan kampus ini makin berkah, amin. Makin disayang Allah, amin. Makin dijaga oleh Allah dalam kebaikan, amin. Mudah-mudahan seluruh dosennya Allah berkahi rezekinya. Seluruh mahasiswanya Allah lapangkan urusannya. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita Allah mudahkan tercapainya. Untuk kampus kita tercinta di ulang tahun yang ke-21 ini, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali sore ini bisa hadir di Stikes Dharma Husada Bandung. Jujur Ayahanda Yusuf, Bunda Ahilman teh baru tiba di tanah air hari Rabu kemarin. Saya baru selesai menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Jadi ini taklim saya yang kedua setelah tadi siang di Masjid Trans Studio Bandung. Kemudian
senang sore ini bisa hadir di Stikes Dharma Husada Bandung. Masya Allah, hari ini teh cukup lumayan luar biasa agenda kita. Tadi pagi ada acara dengan Bapak TNI di Kota Baru Parahyangan, siang di TSB, sore di Stikes Dharma Husada Bandung, dan malam ini dapat undangan nonton Persib melawan Dewa United di GBLA. Jadi Ustadz mau langsung ke GBLA ini sebenarnya ya. Oleh karena itu kajian kita cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya. Insya Allah nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Alhamdulillah, saya teh aslinya orang Garut, Jawa Barat. Ada orang Garut di sini? Udah nggak mengaku sok bohong gitu itu. Ate asli orang Garut. Alhamdulillah saya lahir di Garut, kemudian masantren oge di Garut. Saya lulus dari Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut. Adik kelasnya Ustadz Adi Hidayat. Saya beda 5 tahun dengan beliau. Setelah itu diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan exchange student ke Amerika Serikat. Kemudian lanjut ke Jepang. Sempat dapat beasiswa ke Tripoli, Libya, Timur Tengah. Kemudian melanjutkan S1-nya di Tazkiyah University, kemudian lanjut S2 dan S3-nya di Malaysia dengan izin Allah. Alhamdulillah, saya mau cerita aja sedikit. Saya dapat sekolahnya dari kecil itu beasiswa ayah bunda, karena saya dari kecil anak yatim piatu. Orang tua kami wafat sejak kami kecil. Setelah itu Allah ngasih banyak anugerah kebaikan untuk kami. Banyak mentor-mentor kami, banyak orang tua angkat kami, termasuk gurunya Pak Yusuf, gurunya Bunda juga barangkali, Pak Ari Ginanjar di ISQ. Saya juga aktif di ISQ dengan Kak Ridwan Mukri almarhum. Saya dulu sempat mengisi acara di TVRI Serambi Islami dengan Kak Ridwan Mukri Asmaul Husna. Makanya tadi kita ngobrol dengan Pak Yusuf tuh, Masya Allah ternyata kita bukan orang jauh dan kita adalah orang dekat, termasuk keluarga. Karena kita keluarga, insya Allah masih ada waktu buat kesini lagi. Jadi ceramah kita cukup sekian dan terima kasih. Insya Allah nanti ada kesempatan. Ustaz mau tanya, ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ustaz. Izin. Ada yang pernah lihat Ahilman sebelumnya ada? Lihat di TV ada? Oke, di Instagram? Di TikTok? Ada? Oke, jujur ya ada? Lebih kaset asli apa videonya? Betul benar aku datang jawab. Asa kasetan video nanya. Amat nyeri hati disebut kasetan video na oke. Da asli nama lebih kaset biasa nama biasa nah. Tadi pas ngalewat aya nu ngaharewos eta Ahilman teh nya. Kumaha kasepnya Masya Allah. Mun nyakal naon penek juga. Eta teh kalimatnya sedikit tapi menyeret karena hati menyeret pisan eta. Jadi hoyong uhi deui langsung gitu. Teman-teman, ulah nyeri hati disebut penek. Biasa nama nu penek teh pinter. Nah, nu penek teh pinternya. Nu penek mah pinter karena otak dan hatinya deket. Jadi biasanya nu penek mah pinter biasa. Jadi ama mau nyeri hati insya Allah. Ya. Alhamdulillah hari ini AA tinggal di Bogor, di Sentul Bogor. Saya juga dosen di Depok. Kampusnya nggak usah disebutin, ada aja pokoknya. Takut teman-teman terkesima dengan kampus kami gitu. Saya dosen juga di Depok. Mungkin setiap pagi kita ada program sekarang di CNN Indonesia. Ada Gapai Kemuliaan, kadang juga di Trans TV, di Islam Itu Indah, kadang juga di media sosial, di TikTok. Alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk viral ya. Dan hashtag kita di TikTok teh udah nyampe 2 miliar sekarang teh ayah. Jadi video kita sudah ditonton sebanyak 2 miliar kali. Jadi kalau ngetik Ustadz pasti ada yang keluar selanjutnya Ustadz Hilman Fauzi. Dan hari ini teman-teman ketemu sama orangnya. Insya Allah tidak mengecewakan dengan apa yang ada di videonya. Maka jangan terlalu sayang, takutnya nyaman gitu ya, biasa aja gitu. Baik,
Ini kita bicara ulang tahun hari ini, Masya Allah, membangun pribadi yang berkualitas bersama dengan DHB, betul? Soal mau tanya deh, sederhana lah sekarang mah. Tolong jujur dan tolong jawab. Siapa di sini yang hidupnya dari hari ke hari ingin tambah baik? Angkat tangan, katakan saya. Menikir ngacung teh saya. Gitu atuh. Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Baik, teman-teman jemaah, siapa yang hidupnya ingin tambah baik? Oke. Siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang hatinya mau tambah tenang? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Ya. Baik, saya kasih rumus aja, boleh? Ada 4 al. Ada berapa? Ada 4 al yang harus kita upgrade dalam diri kita agar hidup kita semakin lebih baik. Ada berapa? 4 apa? Al. Yang pertama, alnya adalah Al-Ghazali. Eta mah anaknya Ahmad Dhani. Al yang pertama yang harus teman-teman DHB, keluarga besar DHB hadirkan, peningkatannya adalah tolong di-upgrade. Al yang pertama adalah spiritual. Apa yang pertama? Spiritual. Lebih keras? Spiritual. Lebih keras lagi? Spiritual. A, apa itu spiritual? Spiritual itu sederhananya upgrade kedekatan kita sama Allah. Itu rumus. Teman-teman saya, Nabi bersabda, "Ikhfadillah yahfadka." Jaga Allah, maka Allah akan jaga hidupmu. Kita baca. Jaga Allah, maka Allah akan jaga hidupmu. Tuh, 2, 3. Jaga Allah, maka Allah akan jaga hidupmu. Pesan dari Ahilman, catat ini. Teman-teman saya, mau sukses, mau bahagia, mau lancar urusan, mau dimudahkan rezeki, satu, tolong perbaiki hubungan dengan siapa? Allah. Apa contohnya? Gimana implementasinya? Sederhana saja. Tolong jaga sholat. Tuh, 2, 3. Jaga sholat. Oke, yang wajib ada berapa? 5. Yang wajib ada berapa? 5. Yang paling pagi? Subuh. Naik lagi? Zuhur. Naik lagi? Naik lagi? Naik lagi? Teman-teman sayang, jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Yang wajib udah pasti dijaga, betul? Kalau mau ada percepatan, catat ini. Kalau mau ada percepatan, jangan tinggalkan 3 sholat sunnah. Dan ini yang dititipkan oleh almarhum orang tua kami kepada kami. Ada berapa sholat sunnah? 3. 1, catat, sholat tahajud. Sholat apa? Tahajud. Teman-teman saya, sholat tahajud itu sholat yang akan mengangkat derajat pelakunya. Tolong catat ini. Ada 4 keutamaan sholat tahajud yang tak dimiliki di sholat sunnah yang lain. Ada berapa? 4. 1, tahajud itu mengangkat derajat. 2, tahajud itu menjaga seseorang. 3, tahajud itu mengantarkan jalan keluar dari masalah. 4, tahajud itu mengantarkan kebaikan dalam hidup. Jadi kalau teman-teman ingin diangkat derajatnya, ingin dimudahkan karirnya, mendapatkan kebaikan dalam urusan dunianya, tolong catat tahajud. Keterangannya nanti dibuka di rumah ya. Surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Itu ada 4 keutamaan yang langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan sholat tahajud itu sholat sunnah yang langsung dimention oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi. Lihat kalimatnya. Maka teman-teman sayang, siapa yang mau diangkat derajatnya, tolong catat sholat apa? Tahajud. Naik lagi, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia beserta
Teman-teman sayang, kita mau dunia, betul? Pengen kaya, pengen punya harta. Hanya punya harta biasa. Teman-teman Korun, tahu Korun? Kenal? Di mana kenalan sama Korun itu? Kalau cuman harta banyak, Korun. Tapi yang paling penting, gimana caranya agar harta yang banyak itu menjadi jalan kebaikan untuk kita. Maka teman-teman minta bukan hanya harta yang banyak, tapi minta harta yang berkah. Bukan harta yang banyak, tapi harta yang apa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan kalau bisa yang ketiga, jangan tinggalkan sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak pernah terlewat 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Berapa sholat sunnah? 1 sholat apa? 2 sholat apa? Sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 3 sholat duha. Ahilman kalau ditanya, bisa dapat beasiswa ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah, S1 sampai S3. Dipikir-pikir, kami orang desa, saya asli orang Wanaraja, orang Garut. Akang di mana? Ciloa. Paling mana Ciloa? Dan paginya ayah dirinya. Izin pun bapak teh dulu kuli di pasar, ibu buka jongkok di pasar. Bukan orang kaya kami, bukan orang berada kami, tapi kami percaya ibunda kami sampaikan, jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah, maka Allah yang akan membuat hidupmu lebih baik dan lebih bahagia. Dan saya percaya teman-teman, ternyata benar, ketika kau perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah perbaiki urusanmu dengan dunia ini. Makanya teman-teman saya, kalau ada yang tanya, kenapa ya aku tuh meni asariwuh dengan dunia teh? Cek, boleh jadi engkau terlalu jauh dengan Allah dan ada jarak antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini rumus, as-salatu ibaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak salatnya, maka hancur agamanya. So teman-teman akhwat, kalau nanti nyari calon suami, cari yang menjaga salat. Salatnya aja dijaga, apalagi kamu. Kalau dia sudah mau meninggalkan salat, salatnya aja dia tinggalkan, apalagi. Betul apa betul? So, DHB kalau di usia 21 tahun ini mau upgrade kualitasnya, yang pertama apa? Spiritual. Perbaiki hubungan sama siapa? Allah. Ayo, lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Ulangi, lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Lebih keras, lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Hal yang pertama, kalau kita mau lebih baik hidupnya, tolong di-upgrade apa? Spiritual. Yang kedua, kalau hidup kita mau lebih baik, tolong di-upgrade. Hal yang kedua adalah intelektual. Gimana caranya Ustadz? Yuk, jangan pernah berhenti belajar. 1, 2, 3. Lebih keras. Teman-teman saya, barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan apa? Ilmu. Barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan apa? Ilmu. Barang siapa yang mau bahagia dunia akhirat dengan apa? Ilmu. Bukan kata Ahilman, kata Nabi SAW. Dulu ibu saya pernah bilang begini, Iman, mama nggak ngasih harta ya sama Iman, tapi mama ngasih ilmu sama Iman. Kenapa mah? Kalau Iman dikasih harta, maka Iman nanti yang akan capek ngejagain harta. Tapi kalau Iman dikasih ilmu, maka nanti ilmu yang akan ngejagain Iman. Betul apa betul? Kalau kita dikasih harta, kita yang capek ngejagain
Harta. Kalau kita dikasih ilmu, nanti ilmu yang ngejagain kita. Kalau kita dikasih harta, kita kemana-mana bawa harta, berat. Tapi kalau kita dikasih ilmu, maka ilmu yang akan bawa kita kemana-mana. Saya percaya betul. Dengan izin Allah ya, apa yang kemudian hari ini kita dapatkan itu semua berawal dari ilmu. Terutama catat, ilmu Al-Quran, ilmu agama. Ilmu apa? Al-Quran, ilmu agama. Karena teman-teman saya, ternyata apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran itu mulia. Ayo kita buktikan. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Yuk kita buktikan. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Betul? Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Betul? Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Mekah dan Madinah. Apapun dan siapapun yang melekat dengan Al-Quran jadi mulia. Izin Allah ya, saya punya teman, dia aslinya orang Maros, Sulawesi Selatan. Sejak kecil orang tuanya memberikan pendidikan Al-Quran. Singkat cerita, beranjak dewasa dia hijrah ke Jakarta. Di Jakarta dia jadi imam. Setelah itu kemudian dia kuliah dengan Al-Qurannya. Dia bacaan Qurannya bagus, hafalan Qurannya bagus. Masya Allah, dengan izin Allah, orang ini kemudian berceramah. Dan sekarang tiap pagi sering kita lihat di televisi. Di acara Islam itu indah. Siapa namanya? Ustadz Syam, temannya Ustadz Maulana. Betul? Saya punya juga seseorang. Beliau sejak kecil hebat, pintar, luar biasa. Kemudian beliau tumbuh besar, kuliah di luar negeri, pulang, dan sekarang beliau jadi rujukan utamalah dalam urusan dai dan dakwah di Indonesia. Kakak kelas kami yang luar biasa pengetahuannya, yang beliau tahu tata letak di mana ayat-ayat tersebut. Siapa nama beliau? Ustaz Adi Hidayat. Beliau dimuliakan karena apa? Al-Quran. Saya juga kenal sama orang. Sejak kecil orang ini anak yatim, piatu, kuliahnya beasiswa ke luar negeri, gak punya apa-apa. Orang tuanya orang tua miskin. Izin Allah sekarang orang ini sering ceramah di televisi kadang-kadang. Di medsos juga ada. Dan sore ini sedang ceramah di Stikes Dharma Husada Bandung. Kalau ditanya, siapa orang itu? Ahilman dengan izin Allah. Apa yang membuat dengan izin Allah dapat kebaikan ini? Al-Quran. Maka rumusnya adalah tingkatkan ilmu kita, maka Allah akan tingkatkan kualitas hidup kita. Ayo teman-teman, saya mau tanya, siapa di sini yang pengen lanjut S2-nya ke luar negeri? Ada nggak? Dapat beasiswa, plus uang jajannya, plus uang jalan-jalannya, plus tiket pulang pergi setahun 2 kali. Bismillah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau, Allah pasti kasih. Tolong di-upgrade apa? Intelektual. Tolong teman-teman, kalau bisa 3 saja pesan saya. 1, tingkatkan kualitas bahasa. Apa? Bahasa Inggris. Kalau bisa, anak Stikes Dharma Husada Bandung, TOEFL-nya tidak boleh kurang dari 500. IELTS-nya nggak boleh kurang dari 6. Kalau bisa, tingkatkan your English, maka kamu akan dapat dunia ini. Kalau bisa, naikin itu. Yang kedua, digital. Teman-teman tolong melek digital. Hari ini teman-teman harus punya sosmed. Tapi sosmednya iPhone 14 Pro Max ini, cuma bilang aja itu mainnya. Sombong selfie namanya. Teman-teman ya, tolong tingkatkan digitalnya.
Kalau punya sosmed jadi sesuatu. Jangan cuma buat scrolling mantan kita yang pernah pergi meninggalkan kita. Der mantan, maafkan aku yang dulu. Buanglah mantan pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Cukup. Lupakan masa lalu, tatap masa depan. Teman-teman, jangan galau-galau dengan hal yang sudah terjadi. Udah gak usah. Tingkatkan kualitas bahasa Inggris. Kalau mau lebih keren Arabnya, Inggris Arab, AA dengan izin Allah ya. Bisa keliling kemana-mana. Saya 2 tahun ayah dengan Ijmi ke Amerika, safari dakwah. Kalau ditanya apa modalnya, Inggris, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya salah paham, ngucapinnya salah, yang penting orang lain paham. Cukup. Dan modalnya pede aja. Ya pede, kita punya Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Bahasa itu praktis. Makanya kalau bisa ayah izin di kampus kita, kalau bisa ada 1 hari, maksudnya language day gitu. Jadi nggak boleh bicara apapun kecuali Inggris dan Arab. Plus Sunda boleh sedikit lah itu. Bonus itu nggak boleh, silakan. Inggrisnya kuatin, digitalnya kuatin. Terakhir yang ketiga, kamu harus punya kemampuan spesifik yang membuat kamu different dengan yang lain. Cari sesuatu yang membuat orang tuh tahu kamu tuh beda. Beda bukan karena warna kulitnya, beda bukan karena tampangnya, tapi your capacity, your capability. Orang tuh tahu tuh. Contoh ya, kalau teman-teman dengerin Ahilman di TikTok, yang kebayang apa? Quotes ya, bener nggak? Yang kebayang pasti kata-kata mutiara tentang cinta, patah hati, disakiti, tersakiti dan seterusnya. Di branding dengan itu, kuatin di situ. Kita nggak harus bisa semuanya, cukup satu, tapi teman-teman menguasai itu. Teman-teman di Stikes, apa misalnya? Teman-teman harus jadi ahli nyuntik tercepat sedunia. Tidak ada orang yang punya kemampuan nyuntik lebih cepat daripada saya. Kalau bisa Microsoft Office, ayo jago ngetik dengan 25 jari bisa. Misalnya Excel harus paling jago. Kalau interview paling jago. Kalau mau main basket paling jago. Kalau mau main futsal paling jago. Kalau mau nyanyi, jadi penyanyi paling jago. Kalau apapun jangan setengah-setengah. Yang setengah-setengah biasanya jadinya setengah-setengah. Tapi kalau serius, ayo teman-teman, mumpung masih muda sekarang. Berasa tua banget gitu ya. Teman-teman masih muda, mumpung masih ada di bangku kuliah. Saya mohon maaf ya, karena saya dosen juga, jadi saya merasa ini seperti saya ngajar di kampus saja gitu. Teman-teman kuliah itu nggak lama. 4 tahun tuh sebentar. Teman-teman nanti lulus, teman-teman merasa kok cepet amat ya, bentar banget ya kuliah. Bukan cepet kamu yang tidak memberikan arti dalam kuliah kamu, sehingga kamu nggak dapat apa-apa dalam perkuliahan kamu. Jangan jadi orang kebanyakan dengan orang lain, terlalu mainstream. Upgrade your intellectual, tingkatkan intelektual. 3, 1 apa? Bahasa. 2 apa? Digital. 3 apa? Spesifik kemampuan kita apa? Insya Allah upgrade your intellectual, maka engkau akan berkualitas dalam hidup. Jelas sampai di sini? Oke. Hal yang pertama apa? Spiritual. Deketin sama siapa? Allah. Yang kedua apa? Intelektual. Jangan pernah berhenti belajar. Yang ketiga, alnya adalah emosional. Apa? Emosional. 2, syukur, sabar. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. AA nulis di Trends AA terbaru. Udah follow belum? Follow atau Instagram saya. Followernya nggak banyak, cuma 650.000 aja. Tapi yang paling penting centang biru aja. AA nulis nih, lihat. Saya nulis di terakhir tulisannya apa ya, saya lupa. Tuh. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu, karena ternyata hidup ini hanya sebatas sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi. Bersyukurlah, bersabarlah. Tuh. Hidup ini hanya sebatas apa? Sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi. Perbanyak sabarnya, perbanyak syukurnya. Setuju? So mulai hari ini teman-teman bersyukur. Kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Betul?
Jangan overthinking. Jangan mikirin sesuatu yang tidak harus dipikirin. Betul apa betul? Capek teman-teman. Iri dengki sama orang capek. Capek. Teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan, capek. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita beli kendaraan baru, kita ketabrak, liur kan. Teman kita nyebar undangan pernikahan, kita stroke ringan, apa boleh hirup teh. Udah, masing-masing ada rezekinya, betul? Sederhana, rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari Senin itu tuh. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Setuju? Jangan iri sama orang, jangan dengki sama orang, bersihin hati, jangan benci sama orang. Orang yang di hatinya penuh kebencian hanya mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Tapi di hatinya penuh kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Teman-teman kalau bertanya, kenapa ya aku tuh kok kayaknya gak berpihak dengan apa yang aku inginkan? Cek, boleh jadi ada kebencian di hatimu yang kamu rawat sehingga menghalangi kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada dirimu. Karena ada kebencian yang kau tanam kepada orang lain. Mulai hari ini belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Ulangi, belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Lebih keras, belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Upgrade your emotional. Banyak bersyukur, banyak bersabar, hilangkan benci. Insya Allah sukses semakin dekat dengan hidup kita. Terakhir, alnya sosial. Apa? Sosial. Al yang pertama apa? Spiritual. Al yang kedua intelektual. Al yang ketiga emosional. Al yang keempat sosial. Satu kunci hidup, jangan sakiti hati orang tua kita. Ulangi, jangan sakiti hati orang tua kita. Teman-teman saya, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, bencinya Allah tergantung bencinya orang tua kita. Jangan pernah sakiti hati orang tuamu jika engkau tidak ingin menemukan kekecewaan dalam hidup. Yang masih punya orang tua, bahagiakan mereka, sayangi mereka. Karena sungguh saat engkau membahagiakannya, maka Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Ayahanda Yusuf, Bunda Ahilman cerita sedikit ya. Saya itu waktu kecil nakal sekali. Nakal sekali. Sampai tetangga tuh suka bilang gini ke ibu saya, "Ibu, ini si Iman di bangor pisan." Kalau orang Sunda tuh apa? Bangor, tidak cici, cengos. Kelihatan kan? Saya tuh gak bisa diem. Wah, gerak sana, gerak sini, gerak sini, gerak sana pokoknya. Gak bisa diem. Saya udah dari SD, dari SMP tuh udah jadi MC dangdutan kulingan. Makanya suara saya serak-serak basah. Dan enak didengar kan, ya karena MC tiba heula saya. Sampai ibu saya tuh ampun berenya lihat kelakuan saya. Jadi ketika orang bilang, "Ibu, ini si Iman begini, begini, begini," apa kata ibu saya? "Shh, ulah gitu cenah. Maafin anak saya. Insya Allah nanti anak saya akan jadi ustad." Saya tuh bilang gini ke ibu saya, "Ustad di mana? Maunya ustad kieu," saya bilang gitu. Cek ibu saya, "Shh, ulah gitu jang, aminkeun we." Apa kalimatnya? Aminkeun we. Lulus SD, dimasukin ke pesantren. Baru masuk pesantren, bapaknya maut, tinggal ibu sendiri. Terus saya bilang ke mama, "Mama, atau kalau mama udah nggak ada mah, bapak, gimana teh biayana iman pesantren teh?" Apa kata mama saya? "Kenjan, engke ku mama dicari sendiri. Mama jadi single parent yang nyari uang sendiri." Ibu saya itu pada subuh berangkat ke pasar buka jongkok, pulang zuhur, sampai di rumah sholat zuhur,
Siap-siap jam 2 kuliling, ngider kalau bahasa orang Sunda mah. Ngider bawa barang keliling kampung. Pernah saya tanya, mama teh capek mah? Apa kata mama saya? Capek Jan. Nah atuh, kan hujan beh tiasa sekolah. Beh Iman tiasa sekolah di pesantren. Lumayan besar biaya. Singkat cerita, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pas masuk SMA, ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter stroke. Sehingga ibu saya gak bisa lagi berjualan seperti biasa. Setelah itu, apa yang saya lakukan? Saya gak bisa sekolah. Sampai kemudian, Iman bisa sekolah dengan syarat dapat apa? Beasiswa. Maka kata ibu saya, Iman, mama doakannya Iman singkeng beasiswa betiasa sekolah. Setelah ibu saya sakit, saya berjanji sama Allah, ya Allah, saya gak mau nyakiti hati ibu saya. Bantu saya ya Allah untuk nyenengin hati ibu saya. Jadi kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Nyuapin ibu saya. Karena ibu saya stroke, jadi gak bisa makan sendiri, harus disuapin. Dan kalau disuapin, ibu saya selalu bicara yang baik-baik tentang saya. Satu ketika, ibu saya tuh punya kebiasaan kalau pagi-pagi sarapan sambil nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Kata ibu saya begini, Iman, ya mah, nanti Iman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung, gimana caranya? Apa kata mama saya? Ulah gitu Jan, amin kedua. Apa kalimatnya? Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, nanti Iman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya apa? Keluar negeri. Saya bilang gak mungkin mah, dari mana biayanya? Kita orang miskin, orang susah, orang gak punya. Kata mama saya, ulah gitu Jan, amin kedua. Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah dari orang yang pulang haji umroh, hadiah. Saya perhatikan setiap beres sholat, ibu saya baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya tanya, Mama teh kenapa kalau beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Iman, mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin. Hadirin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sekarang qadarullah, dengan izin Allah, apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang terjadi semua, Pak. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi kita ada di televisi dengan izin Allah. Iman nanti sekolah keluar ya. Saya tiap hari di televisi, tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya bisa keluar negeri. Ustaz hebat ya, Ustaz pinter ya. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun karena saya pembimbing haji di tour and travel yang kita punya. Umroh setiap tahun 5 kali, 6 kali terserah kita mau berangkat kapan. Tapi tangan saya belum sempat memegang tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi kalau saya ditanya, Ustaz hebat ya? Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat husnuzon, ucapan baik ke ibu saya. Maka hari ini ayah ada Yusuf, ayah masih beruntung karena masih ada bunda di sini. Ini keramat terbaik dan terbaik. Teman-teman di belakang yang masih punya orang tua, sayangi mereka. Karena kalau sudah tiada, kita akan kehilangan kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Saya sedih bukan karena kehilangan sosoknya,
Tapi saya sedih karena kehilangan doa-doa ajaib dari orang tua saya. Dulu kalau kita bawa apapun, doa sama orang tua, doa sama orang tua. Itu yang hilang ketika orang tua kita telah tiada. So, mudah-mudahan sosial kita makin baik. Tolong jaga hubungan sama orang tua, sama teman-teman. Jangan nyakitin orang. Satu kali kita menyakiti hati orang lain tuh yang membuat doamu enggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada hati yang tersakiti oleh perbuatan kita. Maka belajar minta maaf aja. Kalau sudah kita punya salah, belajar memaafkan. Yakin 4 hal ini kita penuhi, kita akan mendapatkan kebaikan. Hal yang pertama apa? Spiritual. Hal yang kedua intelektual. Hal yang ketiga emosional. Hal yang keempat sosial. Selamat ulang tahun untuk Stikes DHB yang ke-21 tahun. Mudah-mudahan 4 hal ini jadi upgrade yang harus kita hadirkan di kampus ini. Semua para dosen, manajemen, anak-anak mahasiswa, semua tingkatkan 4 hal ini. Insya Allah hidup kita gak lama di dunia, sebentar. Besok lusa kita akan kembali kepada Tuhan. Tapi orang cerdas itu bukan orang yang paling banyak gelarnya. Orang cerdas adalah orang yang pandai menyiapkan bekal sebelum dia bertemu dengan Tuhannya. Dan itulah kebaikan yang bisa kita hadirkan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Ayahanda Yusuf, Bunda sayang, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi satu booster agar hidup kita better dan lebih baik daripada sebelumnya. Terakhir, kita angkat kedua telapak tangan. Mohon izin kita doa, mudah-mudahan keberkahan dan rahmat Allah turun kepada kita semua. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini Engkau sampaikan usia kami, usia kampus kami, usia perguruan tinggi kami Stikes dan Mahusada Bandung di usia 21 tahun ya Allah. Ya Allah, kami mohon berkahi kampus kami, rahmati kampus kami, sayangi kampus kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya kami mengemban amanah ini. Engkau tahu beratnya perjuangan kami membesarkan kampus ini. Ya Allah, tolong kami, bantu kami, temani kami, bersamai kami dalam kebaikan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun. Allah, Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu dosa nodanya kami, Engkau tahu banyaknya maksiat kami, Engkau tahu tidak terhitungnya kesalahan kami. Allah, kami mohon, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, apalagi dosa kami kepada ayah ibu kami. Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, bahagiakan hari-hari tua orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, ayah kami, ibu kami, jika ada yang telah wafat, lapangkan alam kubur, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah kampus kami, sayangilah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, jadikan hidup kami makin baik ya Allah. Jadikan tahun ini, di tahun baru Hijriah ini ke depan ya Allah, hidup kami makin baik ya Allah. Hidup kami makin berkualitas ya Allah.
meningkat spiritual kami, makin lembut emosional kami, makin bertambah intelektual kami, dan makin peduli sosial kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah ridho dengan kampus kita, semoga Allah ridho dengan kebersamaan kita. Hatur nuhun pisan. Hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Hilman, yang banyak salah. Saya mau tanya, masih mau nggak dengerin ceramah Ustaz Hilman? Masih mau denger serinya? Masih boleh kesini lagi atau tidak? Nanti ya, kita bikin event, mungkin penerimaan siswa baru kali. Mahasiswa baru nanti di awal-awal kita kasih motivasi. Insya mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh nanti menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang, boleh nanti diundang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.